malah kasih teks non fiksi, kemudian saya mencari informasi penting dan menuliskan ringkasan isi dari teks tersebut. Ya, kemudian yang keempat, melakukan pengamatan lingkungan sekolah dan dilanjutkan untuk menyusun laporan sederhana. Gimana Bu caranya? Kita jalan-jalan. Nanti kita jalan-jalan, kita amati sambil menuliskan laporan hasil pengamatan. Nah, oke. Dari situ nanti kita akan mengetahui gimana kira-kira kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan. Ada atau tidak kira-kira? Ya, itu nanti kita lihat. Kalau di depan kok tempat sampahnya itu ada, tapi sampahnya di bawah berserakan, kira-kira rasa peduli kita ada atau tidak? Ada, maksudnya sampahnya berserakan di bawah. Lah, tempat sampahnya kosong, tidak ada isinya. Berarti kita peduli nggak dengan lingkungan kita? Peduli atau tidak? Tidak. Nek peduli berarti harus disapu, mari disapu terus diapa-apa? Dibersihkan, sampahnya dimasukkan ke tempat sampah. Itu adalah rasa peduli kita sejauh mana. Nanti kita lihat depan itu kelas kita sudah bersih atau belum ya. Selokan kita kira-kira banyak sampahnya enggak ya? Kita lihat ya. Oke, sekarang malah lanjutkan. Untuk kegiatan pagi ini kita adalah belajar tentang temanya menjaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan? Tanggung jawab itu apa sih? Sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu yang tentang kewajiban kita, yang nanti itu ada konsekuensinya. Ya, dilakukan atau tidak itu akan konsekuensinya. Sesuatu yang wajib kita lakukan itu adalah tanggung jawab. Ya, nah kemudian nanti malah akan sajikan teks. Teks itu tentang menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan yang baik. Apa sih contohnya menjaga tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan itu? Apa contohnya? Kira-kira membuang sampah ke tempatnya. Kemudian selanjutnya ada yang lain? Apa? Membuang sampah ke tempatnya. Terus membersihkan selokan, membersihkan kelas sampean setiap pagi ya, membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, menjaga kebersihan kamar tidur sampean. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab diri kita sendiri ya. Nah, siapa yang membersihkan kamarnya menyuruh ibunya? Ada? Boulder. Bangun tidur sudah dibersihkan, tempat tidurnya bersiap untuk bersekolah. Itu adalah tanggung jawab kita. Mengapa menjaga kebersihan itu penting? Kenapa kira-kira menjaga kebersihan itu penting? Supaya kita menjadi lebih nyaman. Yang lainnya? Supaya kita tidak gampang sakit, berarti jauh dari penyakit. Menjaga ekosistem lingkungan
contohnya apa? Hubungan itu berarti ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kira-kira contohnya apa? Contohnya apa? Makhluk hidup dengan lingkungan. Misalnya, kasih contoh ya. Kupu-kupu dengan apa? Dengan apa? Kupu-kupu dengan bunga atau dengan pohon, maksudnya dengan pohon atau dengan bunga. Kupu-kupu butuh bunga, ya. Nah, bunga juga begitu menyediakan madu untuk makanan kupu-kupu. Ya, bisa kalau kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu membantu apa bunga? Membantu penyerbukan. Maka keduanya saling apa? Saling membantu, saling berhubungan. Contoh lain kira-kira apa? Ayo, burung dengan pohon. Ngapain Bu? Nah, membuat sarang di pohon, ya kan? Jadi burung butuh pohon untuk tempat tinggal. Ya, itu adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidupnya itu si burung, kemudian tempat tinggalnya adalah si pohon. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Nah, kira-kira kalau diselokan nanti apa yang akan kita lihat ya? Ikan dengan apa? Yuyu. Selain itu, ada jentiknya kok nggak kira-kira di sana? Ada. Nah, kira-kira pasti ada. Kalau apalagi kalau selokannya itu dalam kondisi yang kurang bersih, maka pasti nanti akan ketemu nyamuk yang cukup banyak. Semoga saja tidak ketemu ya. Tapi kalau bertemu ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kita harus lebih semangat dalam menjaga apa? Kebersihan. Oke. Selanjutnya, Gumala akan bagikan lembar kerja yang mana saya minta tolong untuk dikerjakan, didiskusikan bersama teman-temannya, bersama teman sekelompoknya. Apa yang diminta di soal silakan dikerjakan dengan baik. Baik itu dari teks di situ nanti sudah ada teksnya, kemudian ada pertanyaannya, dan selanjutnya nanti kita akan mengamati keluar. Silahkan dituliskan di lembar pengamatan hasil pengamatan sendiri ya. Oke? Oke.
Oke, alhamdulillah. Sekarang pemalatannya. Berdasarkan hasil diskusi sampean tentang teks yang sudah Bumala sajikan di situ tentang menjaga lingkungan sekolah, ya. Nah, kira-kira apa ringkasan dari teks tersebut? Siapa yang berani membacakan? Kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Siapa yang siap membacakan ringkasan teksnya? Oke, kelompok 1 silakan dibacakan ringkasan berdasarkan diskusinya sampean. Kita perhatikan bersama-sama. Lingkungan sekolah yang bersih membuat proses belajar lebih nyaman dan sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab guru warga sekolah. Siswa dapat berperan aktif dengan membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman agar lingkungan tetap terjaga. Oke, bagus sekali. Jadi manfaat menjaga lingkungan yang bersih adalah agar proses belajar kita menjadi nyaman dan kita juga menjadi sehat. Yang kedua, di situ soalnya berikan 3 contoh perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Tadi kelompok 1 sudah baca. Kira-kira kelompok 2 siap untuk membacakan hasil diskusinya? Siap. Coba dibacakan. Itu membuang sampah pada tempatnya. 2. Oke, tiket kelas. 3. Merawat lingkungan sekolah atau mengikuti kerja bakti. Kelompok 1 setuju kira-kira dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, yang terakhir, Bumala mau tanya tentang hasil diskusi sampean setelah kita tadi jalan-jalan mengamati lingkungan sekolah, ya. Yang sampean dapatkan dari melihat tanaman tadi apa? Hubungan antara tanaman dengan lingkungan. Silakan dijawab, Marcel. Tanaman. Hubungan antara tanaman dengan lingkungan apa kira-kira yang sampean dapatkan tadi? Di tanaman tadi berarti ada hewan yang membantu penyerbukan tumbuhan atau penyerbukan bunga. Ya. Nah, kelompok 1 tolong dibacakan setelah sampai mengamati selokan tadi apa? Ini. Selokan yang kotor menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, berarti hubungan antara apa itu? Jentik-jentik nyamuk dengan selokan yang kurang bersih. Ya, maka akan tumbuhlah nyamuk. Karena selokannya yang kurang bersih, maka akan tumbuhlah nyamuk. Tadi di sana lihat apa lagi di selokan? Ikan. Apalagi di selokan ada apa? Jentik-jentik nyamuk. Sama berarti. Ada apa lagi? Semut. Ada apa lagi? Tumbuhan. Anak tata. Ada sampah nggak kira-kira di sana? Ada. Ya, ada. Berarti PR kita adalah menjaga kebersihan selokan. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita dari diri kita sendiri jangan sampai membuang sampah ke selokan. Kalau tahu temannya ada yang membuang sampah ke selokan, maka diingatkan. Ya. Oke. Karena tugasnya sudah selesai, sudah dikerjakan dengan baik, maka sekarang mari kita tempelkan hasil pengamatan sampean tabel tadi yang sudah sampean kerjakan bersama teman sekelompoknya. Kita tempelkan di mading depan agar dibaca oleh teman-temannya. Ya. Nah, berarti lingkungan kita itu sudah bersih, tanaman kita itu hubungannya dengan lingkungannya, dan selokan kita itu kurang bersih.
bersih. Ya, maka nanti biar masyarakat yang ada di sekolah ini bisa sama-sama menjaga kebersihan sekolah. Oke, silakan berdiri, disiapkan lembar yang pengamatan tadi, kemudian kita tempelkan di mading sekolah. Silakan. Terima kasih. Dan untuk jalan terakhir kita adalah kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita tadi berkeliling-keliling lingkungan sekolah tadi apa kira-kira? Satu, mengetahui kebersihan lingkungan kita. Kita tahu jadinya ya, lingkungan kita sudah bersih atau belum. Yang kedua, mengetahui apa? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga apa kira-kira? Kita jadi tahu kalau slogan kita masih kurang